Bayangkan dunia di mana mesin bukan hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga memahami, menganalisis, bahkan membantu mengambil keputusan penting dalam hitungan detik. Dunia itu bukan lagi masa depan. Hari ini, kita sedang hidup di dalamnya. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence kembali membuat dunia tercengang. Dua raksasa teknologi, OpenAI dan Google, sama-sama melangkah lebih jauh dalam perlombaan AI global. Inovasi yang mereka hadirkan bukan hanya soal chatbot pintar, tetapi tentang bagaimana AI mulai mengubah cara manusia bekerja, belajar, hingga berbisnis. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Dan seberapa besar dampaknya bagi dunia, termasuk bagi kita di Indonesia? Kita mulai dari OpenAI. OpenAI terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pelopor revolusi AI modern. Model kecerdasan buatan yang mereka kembangkan kini tidak hanya mampu memahami teks, tetapi juga gambar, suara, bahkan video. Artinya, AI tidak lagi bekerja dalam satu dimensi, melainkan multidimensi. Hari ini, pembaruan terbaru dari OpenAI menekankan pada peningkatan akurasi, kecepatan respons, dan kemampuan analisis yang jauh lebih dalam. AI kini bisa membantu menyusun laporan bisnis kompleks, merangkum ratusan halaman dokumen hukum dalam hitungan detik, hingga membantu developer menulis dan memperbaiki ribuan baris kode secara otomatis. Bukan hanya itu, OpenAI juga mendorong integrasi AI ke dalam berbagai sektor industri, mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga industri kreatif. Guru dapat membuat materi ajar interaktif dalam waktu singkat. Dokter dapat memperoleh bantuan analisis data medis lebih cepat. Bahkan kreator konten bisa memproduksi skrip, ide, dan konsep visual dengan bantuan AI. Namun di sisi lain, langkah besar ini juga memicu perdebatan global. Apakah AI akan menggantikan manusia? Ataukah justru menjadi alat yang memperkuat kemampuan manusia? Sementara itu, di kubu lain, Google tidak tinggal diam. Sebagai perusahaan teknologi raksasa yang sudah lama menguasai mesin pencari dan ekosistem digital dunia, Google mempercepat pengembangan AI mereka ke berbagai produk inti. AI kini semakin terintegrasi dalam mesin pencari, email, dokumen, hingga sistem cloud. Visi Google jelas, menjadikan AI sebagai asisten universal yang tertanam dalam setiap aktivitas digital manusia. Bayangkan ketika Anda mencari informasi, bukan hanya mendapatkan daftar link, tetapi langsung memperoleh ringkasan cerdas yang kontekstual dan personal. Atau ketika menulis email, AI otomatis menyusun balasan profesional sesuai gaya bahasa Anda. Bahkan dalam dunia bisnis, AI Google mampu menganalisis tren pasar secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan strategis. Persaingan antara OpenAI dan Google bukan sekadar soal siapa yang paling canggih. Ini adalah perlombaan menentukan arah masa depan teknologi global. Di tingkat internasional, perkembangan ini juga berdampak pada peta ekonomi dunia. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa berlomba memperkuat regulasi dan investasi di sektor AI. AI kini dianggap sebagai senjata strategis abad ke-21, setara dengan revolusi industri di masa lalu. Investasi miliaran dolar terus mengalir ke sektor kecerdasan buatan. Startup AI bermunculan di berbagai negara. Talenta-talenta teknologi menjadi incaran perusahaan global. Bahkan banyak universitas mulai menyesuaikan kurikulum mereka untuk fokus pada machine learning, data science, dan otomatisasi. Namun, di balik semua kemajuan ini, muncul tantangan besar. Pertama adalah soal etika. Bagaimana memastikan AI tidak menyebarkan informasi yang salah? Bagaimana mencegah penyalahgunaan untuk manipulasi, deepfake, atau serangan siber? Kedua adalah soal lapangan pekerjaan. Otomatisasi berbasis AI diprediksi akan menggantikan sejumlah pekerjaan administratif dan repetitif. Tetapi di sisi lain, AI juga menciptakan jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Sejarah menunjukkan bahwa setiap revolusi teknologi memang mengubah struktur pekerjaan, bukan sepenuhnya menghilangkannya. Kuncinya ada pada adaptasi. Bagi para pekerja dan pelaku usaha, pertanyaannya bukan lagi, apakah AI akan datang, melainkan, bagaimana kita memanfaatkan AI sebelum tertinggal. Di Indonesia sendiri, dampaknya mulai terasa. Banyak perusahaan rintisan memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional. Industri kreatif menggunakan AI untuk editing video, desain grafis, hingga produksi musik. Bahkan UMKM mulai menggunakan chatbot otomatis untuk melayani pelanggan 24 jam. Artinya, teknologi ini bukan hanya milik negara maju. Siapapun yang memiliki akses internet kini bisa memanfaatkannya.
Persaingan antara OpenAI dan Google juga memicu inovasi yang lebih cepat. Ketika satu pihak meluncurkan fitur baru, pihak lain merespons dengan peningkatan yang lebih agresif. Hasilnya, pengguna di seluruh dunia mendapatkan teknologi yang semakin canggih dalam waktu yang semakin singkat. Namun kita juga harus realistis. AI bukan makhluk hidup. Ia bekerja berdasarkan data dan algoritma. Kualitas output sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting. Masyarakat perlu memahami bagaimana menggunakan AI secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Di masa depan, kemungkinan besar kita akan melihat AI yang semakin personal. AI yang mengenal preferensi kita, memahami kebiasaan kita, bahkan mampu memprediksi kebutuhan kita sebelum kita menyadarinya. Bayangkan seorang pelajar yang memiliki tutor AI pribadi 24 jam. Seorang pengusaha kecil dengan analis bisnis virtual. Atau seorang dokter di daerah terpencil yang dibantu sistem diagnosa berbasis AI dengan akurasi tinggi. Semua itu bukan lagi fiksi ilmiah. Langkah besar OpenAI dan Google hari ini hanyalah permulaan. Dunia sedang memasuki babak baru revolusi digital. Pertanyaannya, apakah kita siap?